Pemirsa sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdekat kita seharusnya menjadi lahan dakwah yang utama daripada orang-orang jauh. Apalagi kalau kita melihat pada keluarga kita, pada istri, pada anak, pada orang tua, bahkan mungkin tetangga-tetangga dekat atau yang masih ada hubungan mahram atau masih ada hubungan kerabat atau masih ada hubungan rahim. Karena ini lebih dipentingkan dan inilah yang jadi contoh dari nabi-nabi sebelum kita. Nabi Ibrahim, dia juga mendakwai bapaknya, walaupun bapaknya itu adalah seorang musyrik yang menyembah berhala. Dia pernah mendatangi bapaknya, kemudian dia mengatakan pada bapaknya, "Ya abati, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah." Ini disebutkan dalam surat Maryam. Wahai bapakku, aku telah memiliki ilmu yang mungkin engkau belum mendapatinya. Maka ikutilah aku, maka nanti engkau akan diantarkan pada jalan yang lurus. Yang berikutnya juga kita dapat lihat contoh dari Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim. Disebutkan juga dalam surat Maryam sifat Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan ingatlah kisah Nabi Ismail, dia itu memerintahkan keluarganya, anak dan istrinya. Yang pertama mengerjakan sholat. Yang kedua adalah menunaikan zakat. Dan dia akhirnya menjadi orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan di sini, sholat dan zakat yang ada pada masa Nabi Ismail alaihissalam sesuai dengan syariat yang diajarkan ketika itu. Belum tentu sama dengan syariat kita. Pemirsa sekalian, ini menunjukkan bahwasanya para nabi telah mencontohkan kita untuk mendakwahi orang-orang dekat terlebih dahulu, orang yang jadi punya hubungan darah dengan kita, punya hubungan kerabat dengan kita, itu lebih kita jadikan prioritas dalam dakwah daripada orang yang jauh. Sekarang, apakah kita sudah lebih perhatian pada keluarga kita? Ataukah kita sibuk malah memperhatikan dakwah di rumah-rumah yang jauh, di kota yang jauh, di kampung yang jauh? Padahal keluarga kita belum mendapatkan hidayah, istri dan anak-anak kita juga belum kita dakwai dengan sempurna. Marilah apa yang disebutkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi, ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita juga bisa mendakwahi keluarga dekat kita. Pemirsa, dan kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada diri kita untuk terus bisa di atas iman dan Islam, dan juga keluarga kita pun, orang-orang dekat dengan kita juga sama halnya mendapatkan hidayah. Dan hidayah adalah semata-mata mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.